Pada 4 Agustus 1964, jurnalis Sandy Gall melaporkan langsung dari hutan Kalimantan mengenai perang tanpa deklarasi antara Indonesia dan Malaysia. Konflik ini bermula pada 20 Januari 1963 ketika Presiden Soekarno menentang pembentukan Malaysia yang terdiri dari Federasi Malaya, Singapura, Kalimantan Utara, dan Sarawak. Kamera merekam para prajurit Gurkha yang bergerak di tengah rimba lebat. Kampanye merebut hati dan pikiran oleh Angkatan Darat Inggris, serta rekaman langkah pasukan Soekarno yang melakukan penyusupan dekat Bario. Video ini merupakan bagian dari rangkaian laporan dokumenter produksi ETN News yang disiarkan di ETV dari November 1964 hingga Desember 1965. Konfrontasi Indonesia-Malaysia bukanlah perang besar layaknya perang Vietnam, namun pada 1964 konflik ini telah menyibukkan sekitar 50.000 personel militer Inggris dan menelan biaya jutaan pound sterling setiap tahun. Ini adalah perang tanpa garis depan yang jelas, namun sebuah konflik yang berpotensi berlangsung lama. Saat itu, Borneo memperlihatkan wajahnya yang penuh misteri, hamparan hutan tropis raksasa yang menutupi hampir 2/3 pulau. Sebagai pulau terbesar ketiga di dunia, 2 kali ukuran Britania Raya, Borneo menjadi medan sulit bagi semua pihak. Di balik ketenangan kanopi hijau, pasukan Inggris dan sekutu Malaysia terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Indonesia. Wilayah utara pulau ini menjadi bagian Malaysia, sedangkan wilayah selatannya merupakan Indonesia. Namun ambisi Indonesia untuk memengaruhi keseluruhan pulau menjadi pemicu utama konflik. Dampak perang terasa hingga ke pedalaman. Beberapa kelompok suku bahkan mengatakan bahwa tentara Australia yang berpatroli di sungai adalah orang kulit putih pertama yang pernah mereka lihat. Tetapi mereka pun menjadi sasaran empuk bagi serangan kelompok Indonesia. Dalam perang yang bergulir di hutan belantara, masyarakat paling terpencil sekalipun tak sepenuhnya aman, karena merekalah yang hidup paling dekat dengan garis konflik. Banyak komunitas kecil terpaksa meninggalkan permukiman mereka dan pindah ke rumah panjang yang lebih besar demi perlindungan. Mereka membawa serta benda-benda adat yang diwariskan dari masa pengayauan, headhunting, sebagai simbol identitas dan perlindungan spiritual. Pasukan Inggris berupaya meringankan penderitaan penduduk lokal melalui program Hearts and Minds. Salah satu tindakan paling nyata adalah penyediaan layanan medis gratis. Setiap pekan, prajurit Bill Young berjalan bermil-mil melintasi hutan untuk memberikan obat kepada anak-anak suku Kelabit. Meski sambutan tidak selalu hangat, sebagai imbalan, para orang tua memberikan informasi berharga mengenai situasi sekitar. Bill Young bertugas di Bario, kamp Gurkha yang terpencil dan hanya dapat disuplai melalui udara. Seminggu sekali, pesawat RAF Beverly menjatuhkan bahan bakar helikopter, obat-obatan, dan ransum bagi ratusan prajurit. Namun jatah ini sangat bergantung pada cuaca. Bila kondisi buruk, distribusi bisa berhenti total. Pernah selama 2 minggu tidak ada kiriman dan camp hampir kehabisan segala persediaan. Tanpa suplai rutin, kehidupan di tempat terpencil seperti ini mustahil dipertahankan. Di sisi lain, pasukan Indonesia memilih pendekatan yang lebih sederhana. Mereka tidak mengandalkan helikopter, tetapi menggunakan perahu kayu kecil, dugout, dan hidup dari hasil hutan. Taktik ini memang kurang efisien secara militer, namun sangat efektif untuk perang gerilya karena memberi keleluasaan memilih waktu dan tempat penyerangan. Sebuah rekaman langka memperlihatkan kelompok gerilyawan Indonesia yang baru saja memasuki wilayah Operasi Gurkha. Rekaman ini diambil oleh seorang juru kamera Prancis yang hidup bersama mereka lebih dari sebulan saat mengikuti operasi penyusupan. Kelompok tersebut, termasuk 2 perempuan, terdiri dari pemberontak asal Kalimantan Utara, yang kini menjadi bagian Malaysia. Mereka secara sukarela bergabung dengan pasukan Soekarno, mendapat pelatihan dan persenjataan di Kalimantan Indonesia,
lalu disusupkan kembali ke wilayah Malaysia untuk menciptakan kekacauan. Metode ini menguntungkan Sukarno. Dengan biaya relatif kecil, ia dapat menimbulkan tekanan psikologis berkepanjangan dan memaksa Inggris berada dalam kesiapsiagaan terus-menerus. Para gerilyawan beroperasi dengan perlengkapan sangat terbatas. Begitu memasuki hutan, mereka bergantung sepenuhnya pada diri sendiri, tanpa radio, tanpa suplai tambahan. Jika senjata macet atau ada yang terluka, mereka harus menanganinya sendiri. Seperti halnya pasukan Inggris, para gerilyawan turut mengandalkan informasi dari suku-suku pemburu kepala mengenai pergerakan musuh. Berdasarkan laporan-laporan, inilah mereka memutuskan kapan melakukan serangan lintas batas. Meski kelompok kecil seperti ini tidak mampu mengancam patroli Gurkha yang kuat, mereka tetap berbahaya bagi warga sipil melalui serangan mendadak. Salah satu rumah panjang pernah diserang oleh pasukan Indonesia. Meskipun tidak ada korban jiwa, ketakutan yang ditimbulkan begitu besar hingga seluruh penghuninya meninggalkan rumah panjang, meski telah dijanjikan perlindungan. Di wilayah hutan seperti ini, garis perbatasan begitu kabur sehingga serangan lintas batas hampir mustahil dicegah sepenuhnya. Mayor Vivian Robinson, Komandan Kompi 2 Gurkha, menjelaskan strategi pertahanan. Ia harus terus berada di garis terdepan, mengawasi titik-titik penyebarangan, dan berpatroli sepanjang jalur utara-selatan. Pendekatan ini cukup efektif. Tidak ada penyusup Indonesia yang berhasil mencapai Bario, yang hanya berjarak 6 mil dari perbatasan. Garis perbatasan yang mereka jaga membentang hampir 1.000 mil, menembus hutan lebat dan pegunungan setinggi 7.000 kaki, salah satu wilayah paling sulit dijaga di dunia. Hutan Borneo lembab, gelap, dan penuh lintah. Dalam kondisi ini, helikopter menjadi alat vital untuk mengangkut suplai, memindahkan pasukan, mengevakuasi korban luka, dan mempercepat mobilitas. Perjalanan 5 hari berjalan kaki kini bisa ditempuh dalam 20-25 menit saja. Namun demi menjaga kerahasiaan operasi, pasukan Gurkha terkadang tetap harus berjalan kaki 2 hingga 3 hari agar tidak terdeteksi suara baling-baling helikopter. Setelah patroli panjang hingga 3 minggu, barulah mereka dijemput untuk kembali ke kamp. Pada awal kedatangan mereka, Gurkha belum memahami medan. Gerilyawan Indonesia memiliki keuntungan posisi karena berada di punggung bukit, sementara Gurkha berada di lembah. Dalam 2 kontak tembak besar pertama, pengintai Gurkha hanya selisih beberapa detik mendeteksi musuh sebelum tembakan pertama dilepaskan. Jika gerilyawan bertahan sedikit lebih lama, korban di pihak Gurkha bisa jauh lebih besar. Namun pengalaman panjang di Burma, Malaya, dan Borneo menjadikan Gurkha sebagai salah satu pasukan hutan terbaik di dunia, tangguh, tahan panas, dan mampu membawa beban berat dalam jarak jauh. Tugas utama mereka adalah menguasai perbatasan dan mencegah penyusup. Selama mereka hadir di garis depan, masyarakat lokal merasa terlindungi. Mereka memahami jalur penyeberangan, letak kamp musuh, serta pola pergerakan lawan. Setiap upaya penyusupan selalu dapat ditekan sebelum mencapai permukiman. Di sepanjang garis perbatasan, sejumlah pos observasi didirikan di atas pohon-pohon besar, memberikan pandangan langsung ke arah kamp serta rumah panjang di wilayah Indonesia. Namun, kabut pagi yang tebal kerap menghalangi pengamatan hingga pukul 10 atau 11 siang. Kondisi ini memberi peluang bagi musuh untuk bergerak mendekat tanpa terdeteksi, sesuatu yang pernah benar-benar terjadi sekali. Meskipun demikian, pos-pos observasi tersebut tetap menjadi elemen penting untuk memantau perubahan kekuatan, kondisi mental pasukan lawan, serta pergerakan mereka setelah terjadi kontak senjata. Salah satu bentrokan yang tercatat adalah pertempuran di Kampung Sakil Kilo. Konfrontasi antara Tentara Nasional Indonesia dan pasukan Gurkha di Sabah, Malaysia, pada 10 Juli 1900
Dalam pertempuran ini, satu peleton pasukan Kopassus yang dipimpin LB Murdani bersama unsur Tentara Nasional Kalimantan Utara, TNKU, sayap militer Partai Rakyat Brunei pimpinan Ahmad Azahari, menghadapi dua peleton tentara Gurkha dari pasukan Inggris. Pada hari itu, di daerah Kampung Sakil Kilo dan Batugar, satu peleton TNKU bersama prajurit Indonesia melancarkan serangan terhadap posisi Gurkha. Serangan tersebut memberikan keuntungan taktis bagi pihak Indonesia yang berhasil mengepung pasukan Inggris. Dalam pertempuran itu, gabungan TNI dan TNKU dilaporkan berhasil menewaskan sekitar 20 prajurit Inggris dan Gurkha. TNKU sendiri merupakan organisasi bersenjata yang dibentuk untuk memperjuangkan berdirinya negara Kalimantan Utara, nama lain dari Sabah pada masa itu. Sementara itu, pasukan Kujang Siliwangi yang terkenal ganas juga mencatat keberhasilan lain dengan menawan 34 tentara Gurkha yang menyusup di wilayah Kapuas, Sambas. Meningkatnya intensitas bentrokan membuat Inggris khawatir konflik akan berubah menjadi perang terbuka. Karena itu, pada Juli 1964 mereka memperbesar kekuatan militer di kawasan tersebut. Operasi gabungan Inggris, Malaysia, Australia, dan Selandia Baru di bawah komando Mayor Jenderal Walter Walker dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi. Ketika marinir Indonesia melakukan serangan ke wilayah Malaysia pada 17 Agustus 1964, Inggris segera melancarkan operasi Claret yang mencakup rencana serangan mendadak terhadap kamp militer Indonesia di Nantakor. Operasi Claret adalah rangkaian operasi militer rahasia lintas batas yang dilaksanakan oleh pasukan Inggris dan negara-negara persemakmuran, termasuk Australia dan Selandia Baru, dari wilayah Malaysia Timur, yakni Sarawak dan Sabah, menuju kawasan perbatasan Kalimantan, Indonesia. Operasi ini berlangsung antara tahun 1964 hingga 1966 pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, Dwi Korra. Dirancang dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi, Operasi Claret bertujuan menggagalkan upaya infiltrasi pasukan Indonesia, sekaligus mengganggu jalur logistik mereka. Untuk mencegah eskalasi konflik terbuka, setiap pergerakan dilakukan secara senyap. Patroli tempur menyusup jauh ke dalam wilayah Indonesia, melancarkan penyergapan cepat, kemudian kembali melintasi perbatasan tanpa meninggalkan jejak. Melalui strategi ini, pasukan Inggris dan persemakmuran berhasil menimbulkan kerugian yang cukup besar di pihak Indonesia dan pada akhirnya merebut kembali inisiatif strategis di sepanjang garis perbatasan yang dipenuhi hutan lebat dan medan yang sulit ditebak. Meskipun demikian, pasukan Kopassus Indonesia memang kalah dalam hal persenjataan, namun mereka sama sekali tidak bisa dipandang remeh. Dengan latihan keras dan pengalaman lapangan yang kuat, mereka mewarisi semangat para pejuang kemerdekaan, sebuah generasi prajurit yang ditempa oleh sejarah dan didorong oleh tekad untuk mempertahankan tanah air. Bagi para prajurit yang bertugas di hutan Borneo, rangkaian peristiwa ini menjadikan masa penugasan mereka dipenuhi ketegangan, tantangan, dan pengalaman yang sukar dilupakan. Setiap hari terbentang ancaman yang tak terlihat. Dari medan hutan yang lebat, sungai-sungai berarus kuat, hingga pergerakan musuh yang senyap dan sulit diprediksi. Malam-malam panjang mereka dilalui dengan kewaspadaan tinggi, sementara siang hari diisi dengan patroli, melelahkan yang menuntut ketahanan fisik, sekaligus kejernihan pikiran. Meski begitu, justru di tengah kesunyian rimba dan kerasnya operasi lapangan itulah terjalin solidaritas yang kuat antar prajurit. Setiap langkah dan keputusan saling bertaut, setiap keberhasilan maupun kegagalan menjadi bagian dari kisah bersama yang membentuk mereka bukan hanya sebagai tentara, tetapi sebagai manusia yang ditempa oleh ujian medan pertempuran.
Kenangan inilah yang kelak melekat sepanjang hidup mereka. Menjadi bukti bahwa tugas di Borneo bukan sekadar penempatan, melainkan bab penting dalam perjalanan mereka sebagai penjaga negara. Dari Januari 1963 hingga Agustus 1966, Asia Tenggara diguncang oleh sebuah konflik tanpa deklarasi resmi, konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pertentangan ini bermula ketika Presiden Soekarno menolak pembentukan Federasi Malaysia, gabungan Federasi Malaya, Singapura, Kalimantan Utara, dan Sarawak. Di sepanjang perbatasan berhutan lebat antara Kalimantan Indonesia dan Malaysia Timur, bentrokan kecil terjadi hampir setiap minggu, didukung operasi intelijen, infiltrasi lintas batas, dan patroli militer yang tegang. Konfrontasi juga merembet ke daerah lain seperti Singapura, Semenanjung Malaya, dan berbagai titik strategis di Borneo. Namun hutan Kalimantan tetap menjadi panggung utamanya. Labirin rimba, sungai keruh, dan rawa tak berujung yang menguji kemampuan tempur kedua pihak. Pada Juli 1965, pasukan Inggris membawa sebuah mesin yang saat itu dianggap futuristik dan nyaris fantastis, hovercraft SRN-5. Diciptakan dan dikembangkan di Inggris, kendaraan ini melayang di atas tanah, air, lumpur, bahkan es, dengan menciptakan bantalan udara di bawahnya. Dorongan baling-baling memungkinkan kendaraan ini melintasi berbagai permukaan tanpa bergantung pada jalur atau kedalaman air. Bagi warga desa yang tinggal di wilayah perbatasan Kalimantan, kemunculan mesin ini terasa seperti kemunculan makhluk asing. Sebuah naga penyembur api yang langsung mengingatkan mereka pada film-film James Bond. Keras, berisik, dan bergerak dengan cara yang sama sekali tidak biasa. Hovercraft SRN-5 yang diuji di Kalimantan dapat mencapai 90 mil per jam, mampu mengarungi ombak setinggi 6 kaki, melompati rintangan padat setinggi 4 kaki, serta membawa 20 prajurit atau 2 ton perlengkapan dengan jangkauan hampir 300 mil. Mesin bernilai 75.000 pound sterling ini diharapkan dapat membuka taktik baru dalam peperangan rawa, wilayah yang sangat dominan di Malaysia dan Vietnam. Wilayah tempat SRN-5 diuji merupakan lahan yang hampir mustahil ditembus kendaraan biasa. Rawa payau, kanal-kanal sempit, dan hamparan lumpur yang berubah-ubah. Hanya makhluk hidup amfibi yang dapat bertahan di sini, dan kini hovercraft menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Ketertarikan pada teknologi baru ini tidak hanya datang dari Inggris. Para perwira Angkatan Darat Amerika dari Vietnam turut hadir untuk mengamati langsung, mengingat kesulitan operasi mereka melawan Viet Cong di wilayah rawa Delta Mekong. Pemerintah Amerika bahkan telah membeli 5 unit hovercraft untuk diuji lebih lanjut. Dengan kemampuannya melakukan pengejaran cepat, patroli kanal, hingga pengintaian di atas sawah yang tergenang, hovercraft dianggap berpotensi menjadi elemen penting dalam mencegah serangan mendadak musuh. Namun, sebelum dapat diputuskan, apakah kendaraan ini akan menjadi aset Angkatan Darat, Laut, atau Udara, uji coba harus memastikan satu hal, apakah hovercraft benar-benar siap untuk peperangan rimba. Di wilayah pantai Sabah, tepatnya di sekitar Tawau dan Selat Sebatik, garis pertahanan Malaysia dipimpin oleh Mayor John Simpson dari Gordon Highlanders sebagai senior officer Tawau Assault Group. Ia memimpin pasukan campuran Inggris-Malaysia, terdiri dari personel darat dan laut yang bekerja dalam integrasi penuh. Kami berada di sini terutama untuk memberikan efek pencegahan, ujar Simpson. Di Pulau Sebatik dan Wallis Bay, kepentingan komersial yang vital harus dilindungi.
Tugas mereka mencegah infiltrasi pasukan Indonesia dan jika itu terjadi, menghentikannya secepat mungkin. Patroli perbatasan berlangsung siang dan malam. Kapal-kapal kecil bergerak menyusuri jalur air, sementara titik pengamatan dipasang di lokasi-lokasi yang dinilai rawan. Bila situasi mengharuskan, bahkan seorang bintara pemimpin kapal dapat meminta tembakan artileri dari Angkatan Laut atau Angkatan Darat. Salah satu kapal yang beroperasi di garis depan perbatasan adalah Proper Charlie yang membawa jurnalis Sandy Gall mendekati wilayah Indonesia. Dari kapal kecil ini tampak jelas kota Nunukan, basis militer Indonesia yang dijaga senapan mesin, meriam 105 mm, kendaraan amfibi, dan pengangkut personel lapis baja yang dapat menyeberang sewaktu-waktu. Proper Charlie beroperasi hanya 2.000 yard dari meriam Indonesia. Jika pihak seberang menginginkannya, kapal ini bisa dihancurkan dalam hitungan detik. Aneh tapi nyata, meski berada begitu dekat, tembakan belum pernah dilepaskan, setidaknya hingga saat itu. Dari jarak sedekat ini, para prajurit Inggris sering bergurau bahwa mereka bisa melihat apa yang dimakan perwira Indonesia untuk makan siang. Namun ketegangan tetap nyata. Setiap gerakan yang tidak biasa segera dilaporkan ke markas. Jika Indonesia melancarkan serangan, Proper Charlie adalah unit pertama yang akan memberi kabar. Di malam hari, Tawau Assault Group kerap menggelar latihan tembakan, mortir, senjata ringan, tembakan kapal cepat, hingga dukungan artileri dari laut. Latihan ini dilakukan setiap 2 hingga 3 minggu, bagian dari sistem pencegahan untuk menghalau setiap upaya penyusupan kecil yang sering dilakukan pasukan Indonesia selama konfrontasi. Mayor Simpson memimpin pasukan yang ia sebut mungkin yang paling aneh yang pernah dibayangkan. Kombinasi kekuatan multinasional dan multimatra yang terintegrasi dalam satu komando. Di tengah ketegangan perbatasan dan bayang-bayang infiltrasi, pasukan di Tawau mungkin akan segera diperkuat oleh teknologi paling aneh sekaligus paling menjanjikan, Hovercraft SRN-5. Mesin yang tampak aneh bagi penduduk desa ini justru berpotensi menjadi elemen penting dalam peperangan modern. Sebuah inovasi yang, bila berhasil, dapat mengubah wajah operasi militer di rawa dan sungai Asia Tenggara.